to Drusalapan channel. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade Rahiwaidin di 78 channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial untuk rekan-rekan guru, ya, untuk rekan-rekan guru, khususnya guru mata pelajaran yang kebetulan pada semester ini mungkin sedang dihadapkan dengan pengerjaan rapotnya. Kebetulan di sini saya akan memberikan tutorial tentang cara pengerjaan aplikasi rapot digital. Jadi silahkan untuk rekan-rekan guru yang mungkin akan mengentrikan nilai rapot untuk ARD ini bisa mengikuti cara-cara yang akan saya berikan ini, ya. Jadi silahkan untuk yang pertama buka alamat ARD-nya. Jadi ini silahkan tanyakan kepada operator sekolah. Jadi mungkin ini setiap sekolah beda-beda. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ARD itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Jadi bisa dengan hosting, seperti saya ini menggunakan hosting, jadi bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Dan ada juga yang menggunakan jaringan lokal dengan cara membuat server, kemudian disebarkan ke klien-klien untuk dikerjakan oleh guru-guru. Nah, oke, jadi saya untuk mempersingkat, jadi saya akan langsung saja, saya akan contohkan untuk akun guru mata pelajaran, karena di tutorial yang pertama ini bagaimana sih cara pengerjaan mulai dari awal sampai akhir tahapannya pengerjaan untuk ARD yang mata pelajaran. Jadi yang pertama ini saya akan memberikan tutorial untuk guru mata pelajaran, kemudian yang kedua nanti yang berikutnya saya akan memberikan tutorial untuk pekerjaan yang harus dilakukan oleh wali kelas. Nah, jadi ini ada perbedaan. Jadi sekarang untuk mata pelajaran, cara melakukan input nilai, mulai dari input nilai harian, kemudian nilai akhir, dan nanti untuk video yang berikutnya itu adalah untuk akun wali kelas. Oke, saya akan loginkan. Saya akan masuk ke akun saya sendiri, ya. Dalam akun mata pelajaran atau guru mata pelajaran ini hanya ada 4 menu, ya. Jadi menu beranda, bobot, KKM, input nilai harian, dan terakhir input nilai akhir. Jadi pengerjaannya itu hanya sampai ke input nilai akhir. Nah, perbedaannya dengan wali kelas mungkin nanti ada satu menu lagi, menu tambahan itu adalah menu wali kelas. Nah, tapi sekarang ini kita akan mencoba untuk melakukan proses pengerjaan ARD untuk guru mata pelajaran. Oke, jadi silahkan masuk ke menu bobot dan KKM. Nah, ini adalah langkah awal yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan. Yang pertama, ini di sini berisikan mata pelajaran yang kita ampuh, yang kita ajar. Jadi mulai seperti saya ini dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 untuk jenjang MI. Saya akan ambil contoh untuk satu kelas saja. Misalnya saya ambil contoh kelas 1. Oke, saya ambil contoh kelas 1 di sini, silahkan inputkan. Nah, ini yang pertama adalah bobot RPH. Maksudnya apa? Bobot RPH itu adalah bobot untuk penilaian harian. Jadi silahkan ini kondisional sesuai, mungkin sesuai sekolah, bisa juga mungkin sesuai antar guru bidang studi, silahkan. Jadi saya gunakan 70% untuk bobot penilaian harian dan 30% untuk bobot penilaian akhir PAT. Nah, KKM kriteria ketuntasan minimumnya saya 70 misalnya. Nah, untuk beban mengajar, beban pelajaran per minggunya itu berapa jam, itu bisa lihat di muatan kurikulum untuk per jenjang. Silakan kalau MI berapa misalnya penjasnya, kalau MTS berapa. Jadi ini sesuaikan. Oke, saya 4 jam. Nah, ini akan otomatis nanti terisi, ya. Jadi ketika kita ini mengisi, ini nanti akan otomatis. Misalnya predikat A itu dari berapa ke berapa. Ini disesuaikan, atau ini yang menentukannya itu adalah KKM ini. Jadi ketika kita input KKM, ini akan otomatis. Ini akan berubah. Oke, setelah itu silakan klik simpan. Pastikan bahwa prosesnya ini sukses, berhasil. Nah, ini 70. Nah, saya tidak akan berlama-lama untuk mengisi semua. Saya ambil contoh satu aja dulu, yang kelas 1. Nah, langkah berikutnya silakan rekan-rekan masuk ke input nilai harian. Nah, di input nilai harian di sini juga sama, berisikan mata pelajaran yang kita ampuh atau yang kita ajar. Nah, karena saya akan mencontohkan untuk kelas 1,
Saya masuk ke kelas 1, kemudian cari. Nah, di sini satunya juga ini ada 3, ada 1A, 1B, 1C. Saya hanya akan mencontohkan satu untuk kelas 1A. Input nilai misalnya, buka, diklik. Nah, di sini ada tampilan seperti ini. Jadi, untuk proses pengerjaan ARD ini bisa melalui 2 cara. Cara yang pertama itu adalah dengan lakukan input langsung di sistem. Silakan rekan-rekan bisa lakukan input di sini langsung, atau bisa dengan menggunakan template. Yang mana template ini bisa digunakan atau bisa dikerjakan secara offline. Jadi nanti bentuknya Excel, kita isi dulu, kemudian nanti kita uploadkan. Oke, nah ini karena saya terbiasa untuk menggunakan Excel, jadi supaya bisa lebih santai pengerjaannya, bisa dikerjakan di mana saja, dan tentunya itu bisa dengan cara yang offline. Nah, silakan klik import Excel. Nah, setelah tampilan seperti ini, silakan klik unduh template, karena saya belum memiliki template-nya. Saya akan lakukan proses unduh terlebih dahulu. Nah, ini muncul seperti ini, silakan rekan-rekan buka. Oke, kalau seperti ini tinggal di enable aja. Nah, nanti kita sudah bisa edit. Nah, ini, jadi ini untuk kelas 1A, nilai untuk pelajaran Penjas. Nah, saya akan contohkan ini materi. Silahkan isikan materi atau KD, tapi jangan terlalu panjang, karena semakin panjang nanti ini akan mengganggu proses pencetakan. Jadi nanti pas di pencetakan rapot ini tidak akan muncul materinya, jadi hanya sebagian yang muncul. Jadi silahkan untuk materi ini kalau bisa dipersingkat. Saya biasanya materi bukan KD ya, tapi silahkan itu tergantung rekan-rekan dulu. Misalnya saya di sini gerak lokomotor. Materinya gerak lokomotor, misalnya memahami gerak lokomotor. Kemudian, nah ini yang harus diperhatikan. Ini ada penilaian harian 1, penilaian harian 2, dan seterusnya sampai ke 15 nih kalau tidak salah. Ya. Nah, yang wajib dilakukan oleh rekan-rekan itu adalah minimal memiliki 2 penilaian harian. Nah, kenapa? Karena jika hanya memiliki 1 penilaian harian, itu nanti rumusnya ke dalam sistem tidak akan berjalan. Nah, makanya ini minimal harus ada pembanding. Jadi minimalnya rekan-rekan harus memiliki 2 penilaian harian. Minimal, maksimal silakan bisa sampai 15 juga tidak apa-apa. Lebih bagus, lebih banyak lebih bagus. Nah, kemudian dalam 1 penilaian harian, nah ini berisikan beberapa kolom. Di sini ada kolom materi. Ini maksudnya adalah materi untuk pengetahuan. Nah, materi pengetahuan, kemudian nilai pengetahuan, remedial. Remedial ini jika nilai pengetahuannya kurang, misalnya lakukan remedial, silakan masukkan nilainya di sini. Nah, kemudian yang kolom berikutnya itu adalah materi keterampilan. Materi keterampilan ini jelas ada perbedaan dengan materi yang di awal, karena ini adalah materi pengetahuan dan ini adalah materi keterampilan. Nah, khusus untuk nilai materi keterampilan itu ada 3. Ada proyek, ada praktek, ada portofolio. Silahkan rekan-rekan mau memasukkan ketiga-tiganya, silahkan. Mau hanya 1 minimal silahkan. Jadi minimal memasukkan 1 materi keterampilan. Nah, misalnya saya di sini materi keterampilannya mempraktekkan gerak dasar lokomotor. Oke. Nah, prakteknya di sini nilai saya tidak nilai di sini ya. Misalnya dengan 80. Kemudian nilai prakteknya 90. Nah, ini kita sudah memiliki 1 penilaian harian. Jadi dalam 1 penilaian harian itu kita memiliki 2 penilaian. Yang pertama adalah penilaian untuk pengetahuan, kemudian yang kedua adalah penilaian untuk keterampilan. Jadi itu mutlak. Jadi kita harus memiliki minimal 2 penilaian harian, dan 1 penilaian hariannya itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah penilaian materi pengetahuan, kemudian yang kedua adalah penilaian untuk materi keterampilan. Kayak seperti ini. Nah, kemudian untuk cara penilaian, usahakan nilai tidak boleh sama dalam 1 baris ini ya. Misalnya ini atas nama Nindya, kalau di sini 80, di sini jangan 80, kalau bisa 81 atau 80,5 silahkan. Yang penting jangan identik, nilainya jangan sama. Kenapa? Ini berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah saya lakukan.
itu ada gagal dalam proses upload. Jadi sistemnya itu tidak mau menerima nilai yang identik sama dalam satu baris. Oke, yang berikutnya yang kedua, penilaian harian kedua. Di sini saya misalnya ini hanya contoh ya. Kemudian di sini materinya praktekkan. Kalau ini gerak lokomotor, ini non lokomotor. Oke, nilainya misalnya di sini 81. Kemudian nilai prakteknya di sini 92. Oke, kita sudah memiliki nilai untuk satu orang. Nah, kalau ke bawah ini tidak menjadi masalah, silahkan mau sama juga. Saya akan coba di sini nilainya sama semua. Karena ini hanya contoh ya. Nah, setelah rekan-rekan memiliki template ini dan sudah mengisinya dengan benar, silahkan klik save, simpan. Nah, tadi kan kita seperti ini. Ada dua, saya juga tadi bilang kan ada dua cara. Jadi bisa input di sini atau bisa dengan cara menggunakan template-template itu yang sudah tadi kita kerjakan. Nah, caranya jika kita sudah mengerjakan dalam bentuk template, silahkan rekan-rekan klik import Excel. Nah, kalau tadi kita ini unduh karena kita belum memiliki. Nah, kalau kita sudah memiliki, kemudian kita sudah mengisinya dalam bentuk Excel, silahkan rekan-rekan klik browse. Nah, kemudian masukkan template Excel yang sudah tadi kita buat. Nah, pastikan bahwa kita menyimpannya itu dengan mudah dicari karena nanti kita akan mencoba memasukkan ke dalam sistem. Oke, berikutnya tinggal klik simpan, tunggu prosesnya. Nah, ini sampai muncul, pastikan bahwa nilai-nilai ini sudah masuk ke dalam sistem semua ini. Nah, ini sudah masuk. Oke, kalau sudah dirasa sudah masuk semua, silahkan diklik simpan. Oke, selesai untuk input nilai harian. Nah, yang berikutnya, langkah yang terakhir yang harus kita lakukan adalah input nilai akhir. Ini adalah input penilaian PAT biasanya ya, penilaian akhir tahun. Nah, saya ambilkan di sini kelas 1, karena tadi juga kelas 1A ya. Kelas 1. Kemudian input nilai untuk yang kelas 1A ini. Oke, di sini input penilaian hariannya sudah muncul, nilai PAT-nya belum karena kita belum memasukkan. Nah, ini juga sama. Jadi silakan rekan-rekan klik import Excel. Nah, unduh template karena kita belum memiliki template. Lakukan prosesnya sama seperti yang tadi input penilaian harian. Jadi kita buka templatenya, kita kerjakan templatenya. Oke. Nah, ini tidak menjadi masalah ya. Jadi ini ada atau tidak ada deskripsi, ini tidak menjadi masalah karena ini nanti akan otomatis muncul. Jadi kalaupun misalnya kosong, kita memiliki template yang kosong seperti ini misalnya, ini tidak menjadi masalah. Kita hanya tinggal mengisikan penilaiannya saja. Oke, saya akan drag saja ke bawah, kopikan. Ini nilai, kita sudah memiliki template untuk penilaian nilai akhir Penjas kelas 1A. Tinggal diklik, simpan, yes, save. Oke, nah kita kembali. Nah, tadi kan kita seperti ini ya. Jadi kita seperti ini, sudah memiliki nilai RPH, tapi kita belum memiliki nilai PAT. Nah, nilai PAT-nya dari mana? Yang tadi barusan kita kerjakan dalam bentuk template Excel. Silahkan disiapkan, disimpan filenya, sehingga nanti memudahkan untuk proses impor. Nah, oke, sekarang kita lanjut. Lakukan proses impor Excel. Nah, kalau tadi kita lakukan proses unduh, karena kita mau mengunduh template, karena belum punya. Nah, sekarang kita sudah memiliki template. Silakan rekan-rekan klik browse, kemudian masukkan template yang nilai akhir tadi ini, open, kemudian simpan. Oke, kita sudah memiliki nilai PAT ini. Ini nilai PAT, nilai PAT. Oke, nah setelah ini bagaimana? Nah, setelah ini silahkan sinkronkan nilai akhir. Di sini ada yang berwarna kuning. Oke, selesai. Nah, terjadi lagi permasalahan. Apa? Jadi, pastikan bahwa rekan-rekan untuk guru mata pelajaran, semua yang ada dalam menu input nilai akhir ini, semuanya sudah lengkap.
apa saja yang harus dicek? Nah, yang harus dicek itu adalah nilai RPH muncul, nilai PAT muncul, nilai akhir, predikat. Nah, ini predikat dan deskripsi. Nah, ini di sini yang menjadi masalah. Kenapa ini deskripsi tidak muncul? Nah, rekan-rekan tidak perlu panik, tidak perlu khawatir. Tinggal kembali masuk ke input nilai harian. Nah, kita masuk ke input nilai harian tadi yang kelas 1A ya. Kelas 1A. Klik. Nah, ini kita lakukan proses simpan sekali lagi. Bisa klik simpan atau bisa klik yang ini, rekap hasil penilaian harian. Yang warna biru, klik. Oke, jika sudah seperti ini, kembali ke input nilai akhir. Masuk lagi ke kelas 1A. Input nilai A, input nilai. Nah, ini. Kita sinkronkan. Nah, muncul. Ini berarti proses pengerjaan kita sudah sukses dan sudah berhasil. Nah, kenapa ini harus muncul? Karena jika ini tidak muncul, nanti masuk ke akun wali kelas ini tidak akan ada deskripsi. Nah, berarti pekerjaan kita belum 100% benar. Ya, makanya bahwa kenapa rekan-rekan untuk guru mata pelajaran harus benar-benar mengecek, memastikan bahwa semua nilai anak-anak ini sudah sesuai, sudah ada, dan sudah lengkap. Jadi mulai dari nilai RPH, kemudian predikat, dan yang terakhir deskripsi itu sudah muncul. Nah, itu adalah proses pengerjaan untuk guru mata pelajaran. Nah, ini berlaku, prosesnya itu sama. Mulai dari jenjang MI, MTS, dan MA, ini semuanya juga sama untuk proses pengerjaan. HRD untuk akun guru mata pelajaran itu seperti ini. Nah, terus timbul pertanyaan, bagaimana jika guru mata pelajaran kemudian menjabat juga sebagai wali kelas? Itu juga sama. Jadi proses awalnya seperti ini, cuman perbedaannya di akunnya itu ada tambahan menu. Menu tambahan itu adalah menu wali kelas. Tapi untuk proses awalnya, proses upload nilai, mulai dari nilai harian dan nilai akhir itu, prosesnya sama seperti ini. Jadi silakan rekan-rekan yang mungkin masih kebingungan, masih lupa mungkin karena ini sudah kita mengerjakannya itu 1 semester sekali, kemudian butuh bantuan atau butuh tutorial, bisa lihat tutorial yang sudah saya berikan ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.